guys, perkenalkan nama saya Agnes Vivianti Mustafa dengan NIM 18 14 20 11 94. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai BHD atau Bantuan Hidup Dasar. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 6 dari dosen Nurse Angel Pondete, SK. Sebelum kita masuk pada video simulasi pemberian BHD, ada baiknya kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari BHD. Jadi, pengertian dari BHD adalah jika pada suatu keadaan ditemukan korban dengan penilaian dini terdapat gangguan tersumbatnya jalan nafas, tidak ditemukan adanya nafas dan atau tidak ada nadi, maka penolong harus segera melakukan bantuan hidup dasar. Selanjutnya, bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas dan atau henti jantung atau cardiac arrest. Selanjutnya, siapa saja sih yang dapat melakukan BHD? Jadi, yang dapat melakukan BHD adalah dokter, perawat, para medis, dan awam yang sudah terlatih. Selanjutnya, kita akan masuk pada video simulasi pemberian BHD. Selamat menonton! Ketika kita menjumpai situasi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keadaan sekitar aman. Jangan sampai Anda menjadi korban yang kedua. Kemudian periksa kesadaran korban dengan mengguncang atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang. Jika korban tidak sadar, serukan bantuan pada orang-orang sekitar. Mintalah pada mereka untuk menghubungi call center 8000 atau 021 1500 135. Laporkan kejadian Code Blue. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apakah normal atau tidak? Pertama-tama, lakukan posisi head tilt chin lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan metode lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, apakah dadanya naik turun? Dengar, apakah ada suara nafas? Dan rasakan, apakah ada hembusan nafas? Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan nafasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respons saat dipanggil dan diguncang, dan tidak bernafas, atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung paru. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1 sampai dengan 8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada menggunakan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban.
Setiap kompresi terdiri atas 30 kali tekanan dengan kecepatan 100 kali per menit. Kedalamannya 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. (25, 26, 27, 28, 29, 30). Berikan tiupan nafas melalui mulut korban sambil menutup hidungnya. Satu tiupan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, permukaan dada akan naik. Berikan kesempatan udara keluar dan lihat turunnya permukaan dada. Pemberian nafas buatan pada bayi dilakukan dari mulut penolong menuju mulut sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan nafas buatan adalah 30:2. Hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut ini. Pihak penolong terancam keselamatannya. Adanya perintah jangan diresusitasi dari tim medik atau dokter. Kembalinya denyut jantung dan nafas saat pasien bergerak spontan. Proses pertolongan tersebut diambil alih langsung oleh TMRJ. Nah, itu dia video simulasi pemberian bantuan hidup dasar pada pasien yang henti jantung. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. See you again.